Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul istighfar di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, apapun salah saya, wau kula teng terminal teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in. Terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Tapi kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak, sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis, disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang kedang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Wong jenengan niku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi gamane misalnya kula di konco Zaid jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Takdis, tidak boleh jadi rawi hadis. Wong nak utang ra nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ra nyaur mampu. Nak ra mampu alhamdulillah dadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kerene. Lho niki ijazah nih. Niku dijamin langsung mboten napa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang ndak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi yo jadi rawi hadis untuk tukang bodoh nih. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing utangi ku utangnya ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik. Ya jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama iqaman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya so salam template teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepe bayar ngaji ini khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane goblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja.
Anna Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Iku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takok kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali. Nek cerita kula niku sakniki kuwadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising. Ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lha nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ana kipas angin ning kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sampai dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi be niki dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulullah sing nate diinjek qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Apang pun badhe nyanyi wis apa nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi, nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan iki. Nah Gus Apang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Tadi nak bin Muhammad bin Yahya ya amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang wis nyanyi ngaji lagu insya Allah baru kayak tawaduk itu apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata orang-orang soleh itu kalau mau kapundut itu tertib. Mulanya sampai nak kapundut itu selonang-selonang, nak mati itu sing tertib, sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawasine tiap tahun milik kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku. Sak tak pamitno mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan Gus Subak. Iki aku nak balik no, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, tenan dosin aku tahlili. Terus ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalahnya. Mbok potong gede geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak.
tuku kafan. Terus konco-konco yang perjalanan 3 hari karena dulu nggak ada pesawat, orang WA, itu diundang, tolong direngkas nih gonku ya. Ketika beliau kapundut itu orang yang perjalanan 3 hari nggak ada yang terlambat. Ditakoi, kenapa kamu nggak terlambat? Saya sudah diundang 3 hari yang lalu. Nanti itu tuku kafan terus. Badhe niku badhe subuh sholat terus ya mbak cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti maksudnya kapundhut ya terus kapundhut jadi adike ora ribet tuku kafan dari ribet tuku saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayanan untuk kuburane wis digawe terus gaya mergo larang kawasannya itu elit ini buatan keramat nih sembrono nih lah Imam Bukhari yang ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau itu dipeni desane piyambake jenenge Khortanka napa bacane Khortanak mboten ngerti wae kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet sauni-unimu lho waca Khortanka cek Khortanak cek apa ngono lho semua penting aja waca demaan karena tulisannya kok sik niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, ya Rasulullah kenapa engkau di sini? Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng? Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kapundhut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih tak waca Arabe. Engko nak mboten paham nggih muni amin amin. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Terus yo sepuro yo kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis ghafur kok manusa kok ghafur ketok yo ora lah wis biasa wae mboten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ahli niku. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Pengalaman. Niki kanca kula oleh ahli di ahli al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulai mbek kula ya ora jelas sih. Kalau waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi assalam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib nggih. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Mana kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora kaya Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu ya, betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nangis kaya-kaya nasi pendekne mau dosa tok. Sale bar delok wong wedok ning pertelon nangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditegder maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini nggak dihitung. Si dihitung salah idiknya. Sehingga terus dia akhirnya sumpah
Nak keterusan itu akhirnya rontok, sama aja terus nol pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul istighfar diantara kata-katanya tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kulo, niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kulo teng terminal, teng nopo dolong itu oke, niku salah Gusti. Tapi kulo ditakdir gak nganti zina. Kan tuh wong biasa-biasa ngene iki orang nganti zina ku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita ae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zina, alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere ku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono, kan top ya. Ora top delok top ra nganti terus e lho. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Yo kelasé lagi ngono. Tapi maksud saya kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa abu ubi dzambi, tapi wah apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar, bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa, tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar kok wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing elek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu buatan niki buatan, mungkin nak kalau salah benci koreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat jadi sungkan mesti. Jadi niki cerita, jadi malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawuh-dawuh Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu nggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak dunya iku ora ono sing wani iman. Perkara nek kabeh gak ada salah. Tapi barokah syafaati Rasulillah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan to salah wis wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari, soal tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wis ngono lah, sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Wah niku terakhir tentang Isra Mi'raj. Ono kata-kata mungkin Gus Apang nyanyine mari sedilo mungkin. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rondok cara boleh dibahasakan itu rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi ora ikhlase nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane, mergo riwayate beda-beda, semene 6 ono semene 7. Mengko ya ora roh dhewe, pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika sholat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline gak krana sakake kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iki yo rasake kita.
Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline itu terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Bani Israil umatku sing gandengan gagah-gagah ra kuat umane umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu saya pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot papat iki. Njaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lah ini sakjane Nabi Musa sae. 5 lae cek njaluk neh keringanan. Waduh anak sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaannya lha apa ada mikrot jebule ratuk apa kan ngoten. Itu jasanya Nabi Musa, baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, itu kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis ya nangis protes. Ditakoki mbek malaikat Jibril, "Kenapa kowe nangis?" Grutu. Grutu iku gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, "Niku sinten?" "Iku Musa." "Nembe napa?" "Ya nembe grutu." Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye? Gak, wis biasa aja. Mboten niku mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luweh enom tapi nglangkai makome, rada ra trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ahli. Kula waca mau narape, niki top tenan nih, wis romerot tenan nih. Teng kitab Kulon halaman 613 juz itu. Jadi sampean sakit ngecek malih. Misalnya itu halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parah deh. Parah gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tua ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah jadi kiai, nak masalah materi itu tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepo wancet. Ngger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah, kalau sana perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, kelar. Mboten nate menang. Ini seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok itu haram, mulane dobong. Kowe nek ndek rokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya ya, Mbah Nafek. Nah, kalau skala tua nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kalau seneng sangat ditunggoni para habaib saged akan kersane Habibidin. Kalau kira ngerasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu dhewe kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima lah. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong piye. Kayak kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek Amang kan yo isin. Tapi bagi Amang puture Nabi mboten isin kula ora kalah mboten isin. Ya buatan yakin buatan isin. Apa isin kalah ya apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kalau tengkeling terus Ali terus
Kulo ndek kanca ya bidin ini cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dia santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Iku mergo anggere kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga dek mergo kiyaine ora ono sing ngalahno. Waduh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Kuwatirku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Bakti kok sakit kelah sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyo mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh ini aduh kiaiku niku kiai dia diceritani guyu ra barbar. Yus dia aku kalah. Lagi Nabi Musa itu ya nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurafi'u aja yarfa'. Sauni-unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milah apa ya? Bebas. Apa ya nama maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo arepe wong akeh mergo sakake kula maksude nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira kan? Wahum yas'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku nah, pengalaman masalah kan kaya ustad nak ngiyai apa ngiyai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwih alim masalah ya golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira kula termasuk ndek nyali ngaji ngajak ya amang medal ngalim kula termasuk kiai ndek nyali mbon walau kana hadza wahdah hana aliyya maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad wis gak apa-apa lah secara pribadi aku kalah gak apa-apa oke pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lho tekan sak umatku yo kalah dadi gak trimo dadi wong ora trimo ku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu pun ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu qala Jibril hadza Musa wa may yu'atibu kanjeng Nabi tanglet wa may yu'atibu terus sing di gumami sapa sing digremi sapa qala yu'atibu rabbahu fika lho niki kula maca kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi ning ngarepe pangeran yo wani pahpo ngono gamane cara Jawa yo qala innallaha qad arafa lahu khiddata pangeran biasa nak ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ini jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus nah niki terus mulai analisis ulama qala ulama lam yakun buka Musa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata bil arfud. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan itu ya normal wae wong manusa. Semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Qur'ane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira cek duwe 9 lah.
Bagi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi buatan penting lah. Yang penting niki kula cerita, kula seneng buatan krono ngrasa paling bener buatan sakedere akan kersane Habib Bidin, para habaib, para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habib Bidin karena dapat ijazah dari Habib Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf, ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari, dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir, kayak apa umat Islam akan habis, karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan, mereka tetap jaga iman, jaga kebaikannya, enak menawa semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkola lewat dakhalal jannah, terus macam-macam wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Terus niki kula maos teng kitab kula niki kersane niki seksine ben loro niki ya amang takkan maca muliyas umu bani seben ya ben barokah. Iki muliyas umu bani seben. Yas umu bani. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa yaz'umu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadha akramu 'ala Allah minni. Zada al-Umawi fi riwayatihi walau kana hadha wahdahu hana 'alayya walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdalul umami 'inda Allah wa fi riwayati Abi Ubaidah. Terus ini yang faqala Jibril hadha Musa qultu wa man yu'atibu qala yu'atibu rabbahu fika qultu wa yarfa'u sawtahu 'ala rabbih qala inna قال إن الله قد عرف له حدته. وفي حديث ابن مسعود عند الحارث وأبي يعلى والبزار وسمعت صوتا وتذمرا فسألت جبريل فقال هذا موسى قلت على من تذمره قال على ربه قلت على ربه قال إنه يعرف ذلك منه. Innahu ya'rifu dzalika. Ini yang terakhir barokahnya kitab Bukhari juga kita maklumi ya, meskipun sifatnya hanya maklumi. Kalau ada orang satpam, macak satpam sholat, petugas SPBU ketika dengan seragam SPBU gini apa? Sholat. Meskipun kita yakin berpakaian ahsanil ahwal, kados jubah, amamah itu sunat, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi barokahnya Imam Bukhari, kemudian kita tahu bahwa komunitas kita, pantasnya penjaga SPBU macak piye, penjaga napa Indomaret itu macak piye, satpam pancasila macak piye. Terus ketika kalau sholat itu piye? Ini saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 75 di bab sholat kitab Bukhari juz 1. Haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Asim bin Muhammad, haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin Munkadir qol shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabuhu mawdu'atun alal misjab. Qala lahu qailun tusalli fi izarin wahid qal innama sunatu dzalikal yarani ahmaku misluk wa aina ma kana lahu saubani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir itu sholat sarungan tok, ora kelambenan, ora nganggo kethu, ora nganggo popo, kak sarungan tok ditalekno gulune. Lah era tabi'in wis salate wis resmi-resmi. Lho jenengan sahabat kok salat ngoten. Ben wong koyo kowe roh, nak salat ngene iki wis sah. Nah barokahnya itu kita ngerti auratul rajul itu kayak apa? Andai kan tidak ada peristiwa itu, maka pakaian yang dipakai Nabi dan sahabat dikira syarat sahnya sholat, sehingga semuanya harus seragam seperti itu. Tapi barokahnya pernah ada sholat seperti itu, kita tahu mana auratul rajul yang harus ditutup ketika
sholat. Itu ya barokahnya riwayatnya Imam Bukhari. Terus beliau meriwayatkan qalat Ummu Hani iltahafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisaubin wa khalafa baina tarafaihi ala atikaihi. Terus ini ada riwayat lagi an Umar bin Abi Salamah annahu an nabiyya yusalli fi saubin wahid fi baiti Ummi Salamah qad alqa tarafaihi ala atikaihi. Oke, jadi kita sepakat sholat yang baik pakai ahsanis siap, pakai formal, tapi tetap ada standar siapapun boleh sholat dengan pakaian yang asal nutupi aurat. Barokahnya ada riwayat seperti itu. Lagi-lagi riwayat ini berkah sekali. Makanya kalau matur nuwun sangat dan sangat hormat adat-adat para habaib yang selalu khataman Bukhari, adat-adat kita yang selalu baca kitab-kitab madaih, kitab-kitab semuanya kita harus syukur, semuanya itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan saya baca seperti ini, kenapa saya bawa kitabnya, biar yang punya kitab bisa nyari di kitab masing-masing. Semoga hanya beda halaman, bukan saya punya Bukhari sampean punya kitab yang enggak Bukhari. Maksudnya tuh dua ini buku ini ngomong. Jadi jelas ya, terus adnal ahwal, misalnya pakaian minimal seperti itu penting. Supaya akhirnya ada orang satpam sholat pakai pakaian satpam ya tidak janggal, ada yang pegawai SPBU sholat gitu tidak janggal, karena sahabat Jabir ini pernah menunjukkan di depan umum sholat seperti itu supaya menunjukkan kadar aurat mana yang harus Andai kan tidak pernah ada peristiwa Jabir dan Rasulullah selalu sholat ala ahsanil ahwal, sahabat misalnya ala ahsanil ahwal, pasti seperti itu dikira syarat sah, dan itu akhirnya umat masa pakai SPBU macak ngono, apa macak ngono, barang kiai teko sing kiai sing ndi wong macake padha kan yo ribet. Jadi KBU berdasar nopo ilmu. Quran itu turun itu kan mustameknya, pendengarnya itu zaman itu kan orang kafir semua. Tafsir itu syaratnya ada enggak? Ya syaratnya ada, harus paham itu. Lalu syaratnya paham itu apa? Untuk Quran itu syaratnya satu, ya dapat hidayat itu. Karena kalau kita pakai standar apapun itu tidak bisa. Karena banyak orang kafir dulu karena punya pengetahuan yang baik tentang uslubul kalamil Arab, itu Quran turun itu memahami dan faham. Ini termasuk yang diceritakan Shahibus Shahih, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu cerita ada orang namanya Jubair bin Mut'im, itu kafir. Seorang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir. Dia datang ke Madinah untuk negosiasi Asra Badrin, tawanan perang Badar. Delalah pas itu Rasulullah SAW memimpin sholat maghrib, baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Si Jubair ini mendengarkan itu kok enak. Nah dia mulai argumentasi kekafirannya terganggu, logika kekafirannya terganggu. Itu ketika Allah mulai mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kalian merasa Tuhan, mbok kamu itu merasa hidup tanpa pencipta. Ya sudah, kalau kalian merasa Tuhan sebagai subjek, sebagai aktor sejarah, kalian harus khuliqu min ghairi syai'in. Manusia itu diciptakan tanpa pencipta. Atau amhumul khaliqun, atau kalian memang pencipta. Lalu kalau kalian pencipta, pertanyaannya Allah, am khalaqus samawati wal ard, apa kalian semua atau mereka yang kafir itu pencipta langit dan bumi? Terus bala yuqinun, pasti mereka tidak pernah berpikir sebagai pencipta langit dan bumi. Walhasil ketika surat itu selesai dibaca, Jubair bin Mut'im langsung menemui Rasulullah SAW. Terus dia masuk Islam. Ya, terus dia masuk apa? Islam. Ini bukti bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir dan bisa menjadi sababul hidayah. Sebab itu saya pastikan jika Quran itu dikaji orang non muslim dengan niat belajar, itu harus diberi hak. Wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu
ma'manah. Jika ada orang kafir minta akad aman supaya dia bisa belajar Quran, harus diberi hak. Karena awal-awal Quran itu saking fasohahnya, saking jameknya, saking jelasnya, bahkan aslama Umar mergo bistimaihi atau bisamaihi ayat Al-Quran. Wa kadzalika aslama Jubair bin Mut'im juga ketika mendengar ayat Quran. Pertanyaannya kan, dia ketika mendengar itu muslim apa masih kafir? Masih apa? Kafir. Dan aslama setelah mendengarkan ayat apa? Quran. Ya, ini nanti saya terangkan secara logika mukjizatnya. Terus ini sekaligus pamit kalian pengurus Menara, juga utamanya Pak Najib, ya Haji Najib. Saya akan suasananya ngaji seperti ini, dan insya Allah selalu pakai Bukhari di bab Fadhailul Quran atau Mukjizatul Quran. Nanti setelah niki do ngopi mulai uteke itu merap. Ning Jawa itu ribet, niki cara disiplin ngaji wis kriminal. Kok ana kopi ana ngaji, mesti wong eling kopi sik. Sajane cara disiplin ngaji itu kriminal. Tapi wong niki boten disiplin dadi nggih pun kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Islamnya Jubair bin Mut'im. Yes, di Bukhari saya juz 3 halaman 193, kalau di Fathul Bari juz 9 halaman 583. Ini nanti ngaji sampai jam 3. Nanti jadi kalau jam 3 top. Kok yang berketoke sampean seneng nanti jam 3. Nah, kita ora paham nggih seperempat jam. Nggih, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, qala nggih qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kada qalbi ayatiron, kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatiro yang to terbang apa qalbi. Hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah. Kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu, Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah, tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora, kok melok jadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun, Namrud, ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya, kata Allah. Tapi am khalaqus samawati wal ard, apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan, balayukinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya, am khuliqu min ghairi syai'in, apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk nopo Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari di duwe, raat nyepet nawang mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat nopo? Raat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak itu? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan ro'at langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan ro'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa.
Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe. Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya baru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kula waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat. Li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu. Fafahima al-hujjata fastadrakaha bilati fi tabih wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah, aneh-aneh. Ganti kegiatan ya. Lah semulang orang ngrungokno ora noto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang nggih nonton apa? Islam itu gampang. Begini kalau terang nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bima'na napa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nah jadi wong sugih itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi, jadi presiden yang menang di pemilu ini. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten urin. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan ora percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya
baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah, akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syirik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus, nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nggak, ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas, secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara, nah hati itu roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Dia betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Betul ngawur betul. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan, ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti ini nyembah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya aku yo piye, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naran alam akun ahlan al-uta'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka? Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran raga swarga neraka tetap pangeran tora? Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau.
Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Wiku dulu lan nerangno kangelane sak boleh cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali, itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu. Sing rada dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bengsini, sak enak ide. Kue mangkal gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik, kamu mangkal gak? Mangkal. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu, mau nggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjem ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur, namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul la bayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali, baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan, orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau ijo wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu gak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tubas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene gitu. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mbok. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem ta rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan ora kena.
Akhirnya orang Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum ma'ala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah, tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken dijejero unta waras, akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rada kacau wong iki. Alhamdulillah gak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sopo. Yang pertama gudiken. Wah itu asli lah, ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi, tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khusyuan, zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan 2 kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama. Itu saya pernah belajar itu pas musim haji, saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji. I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel, dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa yang normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alim tulakum min ilahin wiri, saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong saya aku nabi ora tau roh langsung pemenang santri lah barang ora roh. Ini kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ora roh Allah, jari Allah gak ono. Wong Fir'aun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat.
aneh pangeran kok dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Firaun langsung cara Jawa semane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Firaun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Firaun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Firaun. Waduh, aku di bapak di mbahku yura pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah nggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyatil ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruri madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya, kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa ra di duwe, iku rapati kiai. Mergo berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih misalnya begini tak, sampean tak latih, nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham, nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu itu direkam. Kemudian direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jongke bar sholat biasa wae, bareng-bareng untuk duit kok girang, penting di duit mbek sholat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mlopo ngator ngidul ngaron ngidul. Sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu ya Rasulullah as-sholat, Nabi terus sopan. Karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ketika wakur roto aini fis sholat sopan. Jadi apa sholat itu sopan. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning dunya itu tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran sampeyan ketemu pangeran kan pantes. Ning dunya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini itu harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepengen 2 rakaat, sholat sunat mau kepengen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu gak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin lah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah niki pilihan, niki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Itu cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh.
Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara dunya ora jelas, akhirat ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampean tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene gen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan wong sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah iso ambu malaikat blas gak ono yakin. Gaya tok wis. Aku elek-elek yo gawa Quran mambu lah, ana malaikat ora mambu. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek mun kepengin salat nggih salat mom. Nak pas kias qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li Rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fatarabtu hawa ya li hawahu, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Amit tenan jelas. Dan ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah kan iki wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti melentoh niku Aisyah. Dia agak tahu mikir kok Aisyah. Lho jajal ke bojo ayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya nak rukun agak tunggale, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong neng Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti separomat qodamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qodama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin, kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat mboten teng swarga. Nak mboten saduk mboten usah jadi. Nak pun bus swarga seneng kan hore ra usah subuh kan. Mulane potongan uang yang bus swarga. Karena tadi kepen bus swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya, berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril ladzatil lisyaribin la fiha ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik, tapi kita harus ikhlas secara ilmu, ikhlas secara apa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya, kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan, paham ya? Karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga, itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas, meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ra di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran, tapi kadang-kadang tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya, ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena hati sing ngomong ngono iku hati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya
Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun niki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas u'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Nah, kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah, ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Makanya saya berkali-kali bilang ngaji Quran itu ya harus ada ilmu manteknya, entah berapa kadarnya harus ada ilmu mantek. Saya beri contoh. Di Quran itu ada ayat, ya ada ayat yang bunyinya begini. Kebatilan, ya apa? Kebatilan. Itu diistilahkan Quran itu wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya ulang lagi. Wa ma yubdiul batil wa ma yu'id. Saya tasrif abda'a yubdi'u, memulai. Wa ma yubdi'u lan ora iso memulai apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora iso kembali. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri karena tidak pernah wujud. Kebatilan itu sesuatu yang nggak pernah punya eksistensi, sehingga memulai dirinya aja tidak bisa. Misalnya begini, peci ini hitam, pernah nggak dibenarkan orang yang mengatakan ini putih? Nggak pernah kan? Pernah nggak terjadi 2 ditambah 2 itu 100? Nggak pernah kan? Sama uluhiyatul asnam, saya ulang lagi, uluhiyatul asnam itu adalah amrun sing la yubdi wala wujuda lidzati. Apa status ketuhanannya Fir'aun misalnya, status ketuhanannya Namrud itu pernah terjadi apa enggak? Enggak pernah kan? Nah, makanya Quran istilahkan kebatilan itu memulai dirinya saja enggak bisa. Bagaimana bisa nandingi barang hak? Memulai dirinya aja enggak mungkin. Karena memang enggak pernah ada la wujuda lahu aslam, hakikatnya enggak pernah wujud. Sekarang saya tanya, uluhiyatul asnam, uluhiyatul lat, uluhiyatul uzza, uluhiyatul hubal, uluhiyatul fir'aun, uluhiyatul namrud, semuanya pernah ada enggak? Enggak ada kan? Makanya qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak itu nyata, dan barang batil itu memulai dirinya saja enggak? Ya enggak mungkin kan? Pernah nggak Fir'aun jadi Tuhan terus dibatalkan Musa? Dari awal ya memang nggak Tuhan, cuma dia nggak ngerti kalau tidak Tuhan itu saja kan. Tapi dari awal Fir'aun kan nggak pernah Tuhan. Makanya sekali kul ja'al haqqu mesti wazahakol batil, karena batil ini la wujuda lidzatih, batil ini tidak pernah wujud. Lah logika gini harus dibaca dengan mantek. Caranya gimana? Kita harus belajar ilmu logika. Ilmu logika itu begini, kata Fathul Bari, hadhil makhlukot, ini kan langit bumi kadung mewujud. Kamu bilang bumi ini ada, ya di mana-mana barang ada itu penyebabnya ya sesuatu yang ada. Makanya ilmu tauhid ngajari kita, pertama sifatnya Allah kita sebut wujud, karena hadhil maujudat mesti khalaqohal maujud, masa hadhil maujudat khalaqohal adam. Makanya kata kita Fathul Bari itu, kenapa Quran itu tidak menang kritik orang ateis? Yang dikritik itu kesalahan Yahudi, kesalahan Nasrani, tidak pernah kritik orang ateis. Kata Imam Fathul Bari, idlamu qawamata itu tidak imbang, terlalu gak masuk akal, jadi gak dianggap pemain. Lah wong misalnya terus wong kok debat mbek wong ini, bumi ku wujud ora? Ya wujud, sing gawe gak wujud. Bumi ono ta ora ono, sing gawe ora ono. Kita ngajak goblok bareng kan.
Maksudnya ku nak goblok ya dikira-kira lah. Maksudnya ku nak lumayan kan, misalnya zaman kita mungkin wong Jawa kuno, bumi ku wujud sing gawe apa? Bae. Kan lumayan, pokoknya sing penting ku ana sing gawe sel. Soal kok sing gawe rada keliru kok dibenerno lah, tapi ana sing gawe sen. Iki ora. Barang wujud penyebabnya itu tidak. Berarti adamun yakhluqu maujudan, barang ra ono tapi nyiptakno sing wong darani ra ono iku mesti ra duwe ngefek apa kok darani. Itu aneh kan, sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Nah beda dengan agama yang lain, meskipun menyebut Tuhan itu 3 atau menyebut Tuhan itu salah, tapi kan menyebut wujud. Lah iku ana lumayan nih, karek beneri sithik lah. Lah Islam lagi datang wujud sing pencipta jenenge Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sing darani liyane kon ikut darani ku Allah taala. Nah artinya gini, ateis itu tidak rival karena terlalu lah, mosok akal sehat dijak goblok bareng. Ya aku mau hadil maujud khalaqahul adam, ini wujud tapi penciptanya nggak ada. Lah nyiptakno apa ya ora ono. Berarti apa? Al adamu yakhluqu maujudan, barang ra ono menciptakan yang tidak ada. Padahal khasnya nggak ada itu apa? La yu'athir wa la yakhluq. Jenenge barang nggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Jadi ben sampean ngerti ya, jadi supaya lah itu yang dimaksud amkhuliku min ghairi syai'in. Jadi saya ulang lagi ya, dalam ilmu kalam syai' itu wa indana syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Yang dikatakan syai' itu sesuatu yang wujud. Jadi kalau hadil maujudat, alam ini ada, pasti penciptanya sesuatu yang ada. Nah karena pencipta itu ada dan dia pencipta, mau tidak mau harus bersifat qadim. Masa yang menciptakan wujudnya dulu yang diciptakan, maka harus berstatus apa? Qadim. Ya dados kula suwun wae kula insyaallah tetap ngaos ulumul Quran saking kitab Bukhari. Niki cerita-cerita tiang kafir mendengarkan Quran kemudian paham. Makanya dalam mukaddimah Majmu' yang dikarang sarah-sarah sekarang itu ada 6 doktor dari Al-Azhar ngarang kitab Sarah Majmu'. Karena dulu dikarang Imam Nawawi tapi hanya sampai bab riba. Terus diteruskan oleh 6 doktor dari Al-Azhar. Di antaranya ada penjelasan begini. Islam itu datang dengan hujjah. Wa hadhihi la yukawwinuha as-sayf wa innama tukawwinuha al-hujjatu wal barahin. Islam itu datang dengan argumentasi. Dan itu tidak bisa dipaksakan pakai pedang tapi pakai logika. Ya kayak tadi yang saya contohkan, semua nabi pasti ngendikan qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu logika yang ketok welo-welo. Di antaranya tadi yang dibangun Rasulullah ketika ngadepi Jubair bin Mut'im, ngadepi Sayyidina Umar, ngadepi Khalid bin Walid dan banyak. Akhirnya aslamu khina sami'ul Quran. Mereka Islam ketika mendengarkan Quran. Karena tadi Quran ini datang dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Makanya di sini disebut di kitab ini, saya bacakan kitab Ijazul Quran karangannya Abu Bakar Al-Baqilani, halaman 13. Kan di Quran ada ayat begini ya, fa'aradu aktsaruhum ya. Kemudian ketika Quran turun itu banyak yang berpaling dari Quran dan itu disalahkan Allah. Berpaling dari Quran itu disalahkan Allah. Kata Abu Bakar Al-Baqilani, ini ilmu usul fikih, walaula annahu hujjatun lam yadurruhum al-i'radu anhu walaysa liqa'ilin ayyaku laqad yakunu hujjatan wa yahtaju fi kauni hujjatan ila dalalatin ukhra kama anna rasul hujjah walakinnahu yahtaju ila dalalatin atau ala dalalat ila dilalatin ala sidqi. Maksudnya begini, Quran itu datang, Quran datang ini sebagai argumentasi yang mengajak orang menuju Allah Ta'ala. Terus kemudian Allah menyalahkan yang tidak peduli atau yang mengabaikan. Sampai disalahkan karena yang datang itu penting. Andai kan yang datang itu tidak penting, orang yang nggak peduli juga nggak apa-apa. Ini cara berpikir Abu Bakar Al-Baqilani. Saya ulang lagi ya. Kamu disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting kan? Sampai orang disalahkan mengabaikan sesuatu itu kalau sesuatunya penting apa tidak penting? Penting. Orang kafir itu disalahkan
karena mengabaikan Quran, padahal Quran itu super penting. Sehingga kalau orang kafir dengan Quran itu pasti iman, asal mau dengar. Nah, ketika mukjizatnya Quran ini muncul dan bisa mengalahkan semua argumentasi orang-orang kafir, pilihannya orang kafir hanya satu, ojo sampai uang lu krungu Quran, mengko mesti iman. Makanya mereka bilang wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi kamane kowe itu kanca ganteng pinter sugih. Satu-satunya cara pacaran merasa seneng dijak apel. Iku mesti kowe kalah. Jadi ayat itu menunjukkan betapa putus asanya orang kafir terhadap kekuatan Quran sampai mereka bilang la tasma'u li hadzal Qur'an. Pokoke penting jugeman ngrungokno Quran. Jare Walid, ngaku sing pinter-pintere wong kafir krungu Quran mah iman. Cara ora mbok provokasi aku ya iman. Walid itu musuh besar Kanjeng Nabi, jenenge Walid bin Mughirah. Niku diken ngomentari Quran disewa, cara sakniki disewa. Mane lagi Walid itu disewa mbek wong kafir. Jeke kowe sing ahli balaghah, ahli sastra. Kita tak sewa kon komentari Quran. Iku ora iso. Walid bin Mughirah. Bareng ngrungokno Kanjeng Nabi maos Quran Hamim niku sing Hamim sajdah. Niku komentare Walid itu kula apal komentare Walid. Iki kalam iki luar biasa. Wa inna alaihi la halawah. Wa inna alaihi la tolawah. Wa inna a'lahu la musmirun. Wa inna asfalahu la muhdikun. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sudah mahuwa min kalamil basar, ini sudah ada manusia, ini kualitasnya itu dari sisi atas tuh ada buahnya, dari sisi bawah itu apa ya bergelimang apa ya, pokoknya semuanya itu baik. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih, ini sudah gak akan ada yang bisa nandingi Quran. Jadi wong kafir piye to kowe tak sewa tak kon komentari Quran malah muji ku piye. Sik to kayak waktu 3 dino tak golekno sing komentar elek. Mikir. Sampai disebut innahu faqqara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Ayat itu tadi hari ditakene mbek Abu Jahal cek. Piye iki lek nang komentari negatif sik to mikir sik. Mergo wis enggak tertandingi. Lah mari Quran mbok coba abrak kae mari ra paham itu. Dadi innahu faqqara wa qaddar. Wa qaddar itu di tafsir Munir di Senawi disebut wa qaddara ma yuqaddiru lahu minal kalam. Dia bayangkan apik tak komentari piye ya. Tak komentari syair, jelas gak syair. Tak komentari dukun. Pertama dia di depan orang kafir bilang, "Aku mbok kon ngomong apa?" Komentarin Al-Qur'an syair. Lah kowe ngadarani Quran syair enggak? Ya ora mirip syair. Nah ngono Muhammad komentari kahin, hal ra'aitahu yatakahan, apa Muhammad tahu dukun, tahu praktek dukun? Ora. Nak ngono komentari kadzib, kita tahu Muhammad bodoni ya ora. Lah terus piye? Sik lek kek wektu. Dadi kaya kowe ndek kanca ganteng terus piye sing bocah wedok ora seneng kan yo angel. Dadi satu-satunya cara iku yo ben ora roh niku. Kalau gue jadi kiai tunggal di kampung, satu-satunya cara ya cuma undang aku, mahjub gue ya, kayak gitu loh misalnya. Malah ada 2 kiai besar sing debat, kalau nu roh langsung ora jari, sing sitok mau diundang ning desa, sing sitok kerso. Iku masalah ijtihad. Aku nak diundang ning desa ya gelem, gue nunjukno aku tawaduk, masih gede diundang ning desa gelem. Iya kene tawaduk, tapi mahjubno wong. Saiki nek ana kiai gedhe tekan ning desa iku niat tawaduk apa mahjubno. Misale kula niku kadang-kadang sering diundang marakipan tangga. Kadang yo teko, kadang yo ora. Seringe ra teko. Kula nate ra teko yo kiai-kiai niku nggih matur nuwun Gus ra teko, atuk lakone mboten kula. Jadi ternyata ra teko kula sing ndonga nggih kathah. Ya kula teko yo jelas kula lah sing jatah entuk akeh. Kalau kiai nasional mesti kula lah. Jadi kiai-kiai sing tawadhu ya kudu belajar le. Fakta sosial itu tidak segampang iku. Enak ya alasan tawadhu, acara cilik-cilik teko, sing cilik keduman nopo mbok entekno iku.